Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala man ittaba'al huda bid'awati bisani ila yaumil qiyamah. Masih sekalian yang dimulakan Allah, alhamdulillah kita sampai pertemuan yang ke-14 ya, di mana pertemuan ini kita mencoba melihat bagaimana Islam berbicara tentang hukum, HAM, dan demokrasi. Tentunya seperti yang pertama kali kita sampaikan ketika kita berbicara tentang manusia dan agama, ya, maka di sana ada aturan-aturan ya, yang dipakai, yang itu merupakan sebuah sistem nilai. Nah, sistem nilai itu adalah syariat atau hukum Islam. Itu apa? Hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Nabi melalui sunnah-sunnah beliau. Kemudian ketika masih banyak hal yang belum terungkap, maka kemudian para ulama mencoba mengembangkan pemahaman-pemahaman ini. Maka kemudian muncullah ilmu bantu, ya, ketika mencoba menangkap pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, sehingga muncullah apa yang kemudian disebut ilmu usul fikih, kemudian juga ilmu fikih, dalam rangka apa? Agar pengertian hukum syar'i ini bisa difahami lebih komprehensif dan lebih aplikatif di dalam kehidupan. Nah, dalam memberikan landasan hukum, maka ada landasan hukum yang kemudian disepakati oleh mayoritas ulama. Ya, ini mereka semua sepakat dengan sumber hukum ini. Al-Quran, As-Sunnah itu jelas. Kemudian adanya qiyas. Qiyas, adanya ijma'. Ya. Kalau ijma' itu kesepakatan ulama terhadap satu masalah. Ya. Kita ada masalah-masalah baru yang muncul, kemudian belum ada ditemukan di dalam Al-Quran, belum ada ditemukan di dalam As-Sunnah, maka para ulama kemudian mencoba untuk berkumpul. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan umat yang belum terdefinisikan di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, maka ijma' itu akan terus berlangsung. Ya. Maka kita mengenal ada ijma' ulama ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya, karena memang itu dibutuhkan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencari formula, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang belum secara eksplisit disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kemudian juga dengan jalan qiyas. Kalau qiyas ini kaitannya hukumnya sudah ada, tapi ada sesuatu yang berkembang kemudian, tetapi memiliki indikasi yang berdekatan. Misalnya ketika awal hanya dikenal khamr, ya, maka kemudian Allah memberikan ungkapan hurrimat alaikumul khamru, diharamkan kepada kalian khamr, ya, di mana miras itu adalah memabukkan. Tetapi dalam perkembangan waktu ternyata ada yang bentuknya memabukkan, tapi bentuk yang lain, dampaknya sama, memabukkan. Yang kemudian ulama mencoba melakukan qiyas. Qiyasnya apa? Ada dampak yang muncul. Apa dampaknya? Dampaknya adalah memabukkan. Maka kemudian ada jenis psikotropika, kemudian narkoba, karena memiliki dampak yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan, maka kemudian dibuatlah kaidah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu masuk rumpun khamr. Nah, ketika khamr sudah jelas di dalam Al-Quran. Nah, ini yang disebut qiyas. Kalau ijma' tadi kan kesepakatan para ulama. Kalau qiyas ini ada ukurannya, standar hukumnya sudah ada. Tapi kemudian berkembang, ya, jenis-jenis yang lain tapi memiliki indikasi yang sama. Maka kemudian beberapa ulama mencoba mengembangkan ijtihad itu. Meskipun masing-masing nanti apa? Berbeda dalam pendekatannya. Ada yang dengan pendekatan istihsan, ada istishab, ada maslahah, saddu dzari'ah,
amal sahabat, uruf ya. Tapi kalau kita cermati, maslahah ini yang lebih banyak dijadikan satu acuan karena ini bisa mencakup berbagai macam aspek persoalan. Jadi kaitannya dengan ijtihad memang upaya untuk apa? Untuk menemukan hukum. Karena memang belum ada, baik itu di dalam pengalaman Rasulullah, pengalaman para sahabat, pengalaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, belum ada. Maka kemudian dicobalah menemukan formula hukum syarak sesuai dengan metode-metode tertentu. Sehingga ijtihad tidak pernah tertutup, karena persoalan umat ini terus berjalan. Ya. Sehingga bagaimana kemudian ijtihad itu mencari, menggali, sehingga pada akhirnya akan menemukan hukum syarak yang kemudian bisa dipakai. Ya, persoalan hak asasi misalnya, secara deskripsi belum ada. Tapi secara esensi, secara global sudah ada ketentuan-ketentuan. Ya, misalnya ketika larangan untuk apa? Untuk memaksa orang beragama. Sudah ada diatur dalam Quran. Tapi secara detailnya seperti apa kan belum ada. Misalnya la ikraha fiddin. Tidak boleh orang memaksa ya untuk memeluk agama. Itu kan kaitannya dengan hak asasi. Ketika itu hak asasi tidak boleh kemudian orang memaksakan ini. Ya. Maka ketika ada perjanjian, misalnya ketika Rasulullah perjanjian dengan mereka yang berbeda keyakinan, ya, yang dikenal dalam Sulhul Hudaybiyah, nah di sana ada sesuatu yang kemudian terbangun, yang di situ menyangkut hak asasi. Ya. Maka kemudian ketika ada kesepakatan, maka Rasulullah sampaikan inna dima'ukum wa amwalukum haramun alaikum. Artinya mereka yang berbeda keyakinan ketika sudah mau bersama-sama maka punya posisi yang sama dengan kaum muslimin. Ada apa? Hak-haknya sama, kewajibannya juga sama. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Maka Quran sendiri sudah menyatakan bahwa manusia itu sengaja diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arufu untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Ya. Dan ini satu sunnatullah. Ya. Nggak mungkin semuanya satu. Ya. Tapi Allah berikan ruang untuk berbeda. Meskipun kemudian Allah berikan satu penegasan-penegasan. Misalnya innad dina indallahil Islam. Allah berikan ruang orang untuk berbeda agama, tapi Allah berikan penegasan. Maka kaitannya dengan istilah HAM ya, yang berlaku pada saat ini, pada prinsipnya ya tidak ada masalah. Karena itu sesuatu yang kaitannya dengan darurat, keharusan, harus ada. Karena manusia tidak mungkin hidup tanpa itu. Ya. Kalau hak asasi ini tidak dipakai, maka apa yang kemudian terjadi? Orang tidak lagi mengindahkan batas-batas. Ketika batas-batas itu tidak ada, bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat. Maka dalam prinsipnya Islam ini sudah memberikan satu bingkai. Bingkai apa? Bingkai mengatur agar kebebasan itu kemudian tidak kebablasan. Ya. Maka meskipun bebas, tetap di sana ada kaidah yang dipakai. Agama itu dijaga. Maka kemudian ada ketentuan apa? Ketentuan hukuman bagi mereka yang meninggalkan agama atau murtad. Kemudian tidak boleh orang begitu saja membunuh. Bahkan di awal Quran sudah menyatakan man qatala nafsin, ya, siapa yang membunuh faka'an nama qatalan nasa jami'an. Maka bagikan dia membunuh semua manusia. Artinya apa? Kepedulian dengan jiwa. Artinya apa? Jiwa ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Maka kenapa kemudian ada hukum kisos. Begitu juga dengan harta. Di dalam Islam, hak harta itu juga dijaga kepemilikan. Ya. Maka ketika orang meninggal karena mempertahankan harta, maka masih masuk kategori syahid. Nah, ini. Kenapa? Menjaga harta ini juga bagian dari sesuatu yang dianjurkan. Begitu pula kaitannya dengan akal. Kenapa kemudian akal tidak boleh berpikir semaunya sendiri. Tapi apa? Bagaimana akal ini kemudian sesuai dengan fitrah. Akal itu sesuai dengan apa yang menjadi koridor-koridor.
Begitu juga kaitannya dengan menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Ya. Maka ketika ada berita-berita hoak, itu Islam sudah memberikan rambu. Misalnya dalam surat Al-Hujurat, wa in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada informasi-informasi yang meragukan, fatabayanu, coba klarifikasi. Ada apa? Kita boleh berekspresi, menyampaikan sesuatu, tapi sesuatu yang sudah kita sampaikan itu terverifikasi sebelumnya. Sehingga apa? Kita tidak masuk kepada informasi-informasi yang hoak. Kita lihat dalam Islam itu sudah begitu rupa. Meskipun hanya secara global memberikan apa? Memberikan rambu-rambu. Tapi ini menjadi satu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya. Maka diaturlah hak hidup, hak keluarga, hak keadilan, hak keamanan, hak kepemilikan, ya, macam-macam hak diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika kita memiliki, maka itu adalah kita punya hak. Dimana orang lain tidak boleh untuk mengambil hak kita. Ya, apalagi dengan cara-cara yang zalim. Kemudian dalam konteks sebuah sistem ya yang berlaku di dalam Islam. Meskipun tidak ada istilah demokrasi yang disebutkan Quran, disebutkan hadis, tidak ada. Tapi demokrasi itu kan sebuah wasilah. Demokrasi itu sebuah kendaraan. Ya. Ya. Secara esensinya sebetulnya ada dalam, kalau kita mengambil sebuah gambaran yang pernah disampaikan para ulama, misalnya di dalam kitab Ahkam Sultaniyah diatur bagaimana kaitannya dengan membangun suatu tata kelola negara. Ya, dengan mengambil sebuah formula ahlul aqdi, ya, ahlul hali wal aqdi. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks sekarang, itu tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota DPR dan MPR. Artinya di sana sebetulnya Islam itu sudah memberikan sebuah formula. Cuma tidak semuanya dijelaskan secara detail. Maka kemudian ulama-ulama mencoba mengembangkan. Ya. Maka pada prinsipnya hal-hal yang sifatnya muamalah, ya, berlaku kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada prinsipnya ketika hal-hal itu berkaitan dengan muamalah, itu boleh. Tidak ada masalah. Ketika di sana ada namanya maslahah. Ketika itu akan memberikan kemaslahatan, kenapa tidak? Nah, nih. Jadi kalau kita cari tekstualnya nggak akan ketemu istilah demokrasi, nggak ada. Yang ada hanya syuro. Tapi kemudian para ulama mencoba mendeskripsikan kaitannya dengan konteks yang ada. Maka di sinilah pentingnya istihad. Kenapa ada isma? Isma itu dalam upaya mencari apa? Solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan persoalan ini insya Allah kita akan bisa menjawab, ya. Sehingga kalau ada yang mengharapkan demokrasi, tentunya kita nggak akan ketemu dalilnya. Tapi karena ini ada sebuah wasilah, bagaimana ini kita jadikan sebuah sarana dalam rangka untuk membangun kebersamaan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan ini akan memberi wawasan dan nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi di forum yang nanti mahasiswa bisa leluasa menyampaikan gagasan-gagasannya sehingga nanti kita bisa berinteraktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.